Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan kembali lagi kita di perkuliahan Apindo Future Skills di pertemuan kedua. Setelah kemarin kita mendengarkan penjelasan dari program perkuliahan selama 1 semester ini ya. Jadi untuk eh, mungkin ringkasan singkat gitu ya untuk Pak Rudi. Jadi program ini sudah berjalan 4 batch untuk Apindo. Nah, ini batch keempat untuk Apindo sendiri. Tapi untuk Future Skills sudah masuk ke batch ke-10 gitu. Nah, untuk mahasiswanya kurang lebih itu ada 180-an yang terdaftar. Oke. Jadi ada 180-an tersebar di berbagai provinsi ya tentunya di seluruh Indonesia. Ada yang mahasiswa, ada yang fresh graduate, ada yang eh, karyawan, ada yang pengusaha juga di sini gitu. Ada juga kemarin beberapa ada yang ibu rumah tangga juga mengikuti kelas ini. Nah, hari ini sebenarnya akan dimoderatori oleh Ibu Dewi. Cuma Ibu Dewi masih dalam perjalanan gitu dari bandara karena beliau baru pulang dari Riau gitu. Jadi untuk hari ini akan saya wakilkan terlebih dahulu ya Pak. Tapi nanti Bu Dewi akan sit in kok di kelas. Oke. Jadi teman-teman untuk pembukaan perkuliahan kita akan belajar mengenai eh, bagaimana sih eh, proses dalam membangun bisnis lestari itu gitu. Nah, di sini sudah ada CEO dari rumah Jambi. Eh, Gimana ya, Pak? Jambi ya, bener ya? Kalau kita nyebutnya jambe, jambe Oh, itu Jambi. sendiri juga Oke, ya. Jambi. Nah, Rumah Jambi gitu ya. ya, Seperti yang saya sudah share ke teman-teman Instagramnya gitu ya. Jadi Rumah Jambi ini memproduksi peralatan makan gitu ya Pak ya, yang ya, terbuat dari pohon pinang, dari pelepah Pelepah pohon Pinang pinang. ya, benar. Ya. Oke, nah mungkin teman-teman bisa disiapkan catatannya. eh Fokus kita ke paparan dari Pak Rudi terlebih dahulu. Nah, nanti setelah itu kita akan tanya jawab dan diskusi. Oke, saya persilakan untuk Pak Rudi. Oke, baik, terima kasih Mbak Salsa ya. Ya, Oh ya. Oke, halo, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin saya share screen ya. ya Pak. Ya, ini mohon maaf nih kalau PPT saya agak nggak rapi karena ya saya cuma share company profile aja kayaknya. Ya Bang, Mungkin apa? lebih banyak diskusi aja nanti juga. Ya, oke, baik. Perkenalan singkat dulu. Saya Rudi Hatta, saya dari PT Rumah Jambi Citra Lestari, beralamat di Provinsi Jambi. Eh, Rumah Jambi ini adalah usaha rintisan dari saya dan beberapa orang teman ini yang konsen dengan isu-isu lingkungan. Em, Kegiatan yang kami lakukan di Rumah Jambi ini adalah memproduksi dan memasarkan yang kami sebut dengan piring jambe. Sebenarnya piring ini hadir dari rasa keprihatinan kami terhadap permasalahan yang sama-sama kita hadapi bersama saat ini, yang ditimbulkan tuh dari kebiasaan hidup masyarakat modern, biasanya menginginkan semua hal itu serba cepat, mudah, praktis gitu. Termasuk dalam menyajikan makanan yaitu menggunakan piring sekali pakai. Nah, namun sayangnya piring sekali pakai ini terbuat dari bahan baku plastik dan styrofoam yang limbahnya itu sangat susah sekali untuk terurai kembali ke alam. Dibutuhkan waktu bahkan hingga ratusan tahun untuk limbah ini kembali terurai ke alam begitu. Nah, kita mencoba menjawab permasalahan ini, kita dari Rumah Jambe dengan bangga menghadirkan piring jambe ini sebagai solusi. Sesuai dengan namanya, piring ini kami buat dari pelepah pohon jambe, atau yang biasa kita kenal dengan pohon pinang. Mungkin ini proses produksinya secara singkat. Jadi kita ada bekerja sama dengan beberapa kelompok petani pinang yang ada di Provinsi Jambi. Ada 2 kabupaten ini memang mayoritas tuh petani pinang. Nah, selama ini petani pinang ini cuma menjual buahnya saja.
Dan ternyata kita lihat ada potensi lain dari tanaman pinang ini yang selama itu cuma jadi limbah aja di perkebunan pinang itu pelepahnya. Nah, akhirnya ini kita coba kerjasama dengan mereka. eh, para petani pinang ini mengumpulkan pelepah pinang, yaitu kita ambil dari mereka dan saat sampainya di workshop kita, ini kita potong, kemudian kita bersihkan, kita keringkan, dan akhirnya kita eh, buat menjadi piring ramah lingkungan seperti ini untuk mengganti, harapannya bisa mengganti keberadaan dari piring plastik dan styrofoam. Jadi piring ini memang kita buat 100% dari bahan alam, semua prosesnya juga proses fisik, tanpa ada penambahan bahan kimia apapun, sehingga produk ini tuh bersifat food grade dan juga eco-friendly atau ramah lingkungan, dan juga dia bisa dijadikan kompos juga. Jadi dia tidak mengganggu ketika memang setelah selesai digunakan, dijadikan wadah makanan, ketika dibuang itu dia tidak mencemari lingkungan begitu. Berbeda dengan plastik dan styrofoam tadi, bahkan butuh butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dia kembali menyatu dengan alam. Ini Kemudian ini adalah beberapa event yang pernah kita ikuti. Kita pernah ikut di Trade Expo juga tahun lalu. Ini di Jambi. Kemudian ada juga ikut pameran di Sumatera Barat. Ini masih di sekitaran Unja juga. Kemudian juga selain memproduksi piring ramah lingkungan ini di workshop kita juga melatih kelompok petani pinang ini untuk membuat produk yang sama begitu. Sebenarnya cerita singkatnya di balik ini semua tuh sebenarnya usaha ini tuh berkembang di lingkungan kampus Universitas Jambi. Saya juga sebenarnya salah 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 satu staf di laboratorium di teknologi pertanian. Nah, em, ada beberapa orang dosen di teknologi pertanian ini fokusnya penelitiannya itu ke palem-paleman yang ada di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi ini ada banyak tanaman palem-paleman itu seperti kelapa, sawit, nipah juga, dan salah satunya itu pinang. Nah, jadi kegiatan dosen ini kan selain mengajar, mereka juga melakukan penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, ini adalah salah satu bentuk sebenarnya bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi masyarakat di sana di kelompok petani pinang itu sendiri kita latih untuk membuat produk yang serupa dengan yang kita kita buat. Harapannya sebenarnya ketika memang mereka sudah bisa memproduksi yang kualitasnya sama dengan yang kita produksi itu, rencananya itu memang produk dari mereka itu kita yang akan ambil, yang kita akan bantu pasarkan. Sebenarnya seperti itu. Uh, kita melakukan pelatihan ini ada di cukup banyak desa juga yang ada di dua kabupaten tersebut. Kemudian di workshop kita sendiri kita juga sering mengadakan pelatihan juga untuk pembuatan produk ini. Ini ada anak-anak dari SMP Karunia Global School Jambi misalnya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan KKI Warsi. Memang tugas Warsi ini kan sebenarnya juga menjaga ini ya, menjaga hutan ya, gitu, dengan harapan jadi masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan ini tidak masuk lagi ke hutan untuk ngerambah hutan gitu, sehingga ketika memang ada aktivitas yang bisa menghasilkan gitu, mereka jadi lebih fokus dengan kegiatan di desa aja gitu, jadi tidak terlalu banyak lagi merambah hutan, dengan harapan seperti itu. Ini untuk penjualannya kita ada jual di M Block Market juga, tapi nggak di semua ya. M Block Market ada waktu itu di Jambi, kemudian dibawa ke produk kita di Semarang. Selain itu juga di Ranch Market ada 7 store-nya di sekitaran Jabodetabek. Kemudian untuk penjualan online kita di Tokopedia dan Shopee, ada di Ina Export juga, ada di Blibli juga, ada beberapa marketplace lain. Ini ada beberapa sedikit dokumentasi pengiriman. Produk kita sebenarnya sudah sampai juga ke Korea Selatan, Singapura, sama Australia. Cuman belum dalam jumlah yang banyak, hanya beberapa piece sampel aja. Dan kalau kita lihat dari respon mereka sebenarnya tertarik dengan produk kita. Kualitas produk kita juga dinilai mereka cukup bagus. Cuman kita masih terkendala dengan pengirimannya sebenarnya. Dan juga kapasitas produksi kita kalau seandainya kita mau mau kontaineran itu kapasitas produksi kita masih masih kecil, gitu. Nah, produk kita juga karena untuk wadah makanan, jadi sering ditanya ini steril nggak? Jadi sebenarnya kita maunya produk kita SNI, tapi karena produk kita ini masih tergolong baru di Indonesia, jadi itu agak sulit dilakukan sehingga kita cuma ambil beberapa item aja uji labornya. Itu produk kita itu bebas dari cemaran pestisida karena memang bahan bakunya ini kita ambil dari perkebunan ya. Kita ambil dari perkebunan, kita khawatir ada kontaminasi pestisida dan ternyata alhamdulillah itu negatif, dan juga cemaran logam berat itu juga juga tidak ada. Dan produk kita juga sudah mempunyai sertifikat HACCP dan ada sertifikat mereknya juga. Ini ada beberapa kompetisi yang pernah kita ikuti. Kita pernah ikut di Astra Sarwa Challenge.
cuma masuk di 10 besar. Kemudian ada juga yang dari UKM Juara, ada juga kegiatan dari Kemenparekraf, itu apresiasi kerja Indonesia, kita salah satu finalisnya dari di Provinsi Jambi. Kemudian kita juga ikut dari Kemenperin, ada program BCIC, kemudian kita juga salah satu wirausaha unggulan dari Bank Indonesia Jambi. Ini tadi saya cerita, kalau prodi ini dari dosen, ini adalah dosen yang di teknologi pertanian saya sebut ini ada Pak Dr. Sariel dan Ibu Yanisa. Ini sebenarnya yang melakukan penelitian di awalnya ke pelepah pinang ini begitu untuk dijadikan piring ramah lingkungan. Dan saya di sini hanya di bagian tim untuk produksi dan pemasarannya. Nah ini piring kita juga sering dipakai di Candi Moro Jambi. Jadi di Jambi itu ada tempat wisata Candi Moro Jambi dan ini sering diadakan kegiatan rutin di situ, ada acara makan bersama, kemudian juga acara-acara keagamaan gitu. Nah, tadinya di sana itu untuk acara-acara seperti itu wadah makan itu menggunakan piring plastik dan styrofoam dan juga piring-piring kaca sebenarnya. Dan sekarang mereka sudah rutin menggunakan piring-piring dari kita yang ramah lingkungan. Ini kita pernah juga sama Bu Dewi sebenarnya ini kegiatannya ini pasar WhatsApp sempat diliput sama ini juga media Indonesia. Ini beberapa orang tim saya. Ini beberapa media yang meliput kita ada di media Indonesia, DBS Foundation juga, ada di Kompas beberapa kali, kemudian di Tribun, Mengabai, ada beberapa media online juga. Dan juga ada beberapa TV, yaitu ada Kompas, C Today, Kompas beberapa kali sih sebenarnya. Mungkin demikian slide saya. Ya, terima kasih Mas Salsa semuanya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan yang kita lakukan. Silakan. Oke, kalau begitu dari teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya lempar ke teman-teman terlebih dahulu. Boleh raise hand kali ya. Nanti saya panggil sesuai urutan. Tuh. Nah, kalau per hari ini mungkin teman-teman baru menyelesaikan beberapa video di YouTube, Pak. Jadi ada Oh ya. video memulai bisnis lestari Hmm. gitu. Kemudian ada juga seminggu kemarin teman-teman juga belajar menggunakan kanvas model bisnis ya. Oh ya, BMC ya. Ya. Oh, ya. Ya kalau mau di-share mungkin BMC kita sebentar. Hmm. Jadi mereka ini nanti tugas di pertengahan semester itu membuat BMC. Oh ya. Nah, setelah itu di final projectnya mereka eh, apa ya dari ide tersebut mereka buat perencanaannya nih 1 tahun gitu. Aktualisasinya seperti apa. Oke, kalau Nah, mau saya share sedikit Pak, BMC, tapi juga sebenarnya agak-agak kurang rapi sih ya, saya susun, tapi nggak apa. Jadi referensi aja kali ya. Nah ini boleh. BMC kita, ini partner kita yaitu ada Petani Pinang, Green NGO juga sama pemerintah. Kegiatan yang lakukan ini adalah pengumpulan kelapa pinang, kemudian produksi pemasaran, sumber daya yang kita gunakan sebenarnya mesinnya itu sebenarnya produk serupa di Indonesia itu ada beberapa yang buat. Tapi itu mereka untuk mesin produksinya mereka beli dari India. Produk serupa sebenarnya di India tuh udah lama sebenarnya. Nah, kalau di kita alhamdulillahnya kita untuk mesinnya kita produksi sendiri karena memang dari kampus juga kita tuh kebetulan di teknologi pertanian tuh ada program studi teknik pertanian. Nah, jadi dosen-dosen di teknik pertanian inilah yang merancang mesin presnya begitu. Jadi itu sebenarnya nilai lebih dari produk kita. Jadi kita bisa sebenarnya terima custom juga. Kalau di jumlah sekarang sebenarnya varian produknya kita udah ada 14 sebenarnya, tapi mesin yang di mesin press di workshop kita tuh tinggal 10 karena yang empatnya sebenarnya kita udah bagiin ke kelompok petani pinangnya gitu. Walaupun sekarang masih masih belum 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 berhasil sih kembangin di sana. Value proposition dari produk kita yaitu tadi lawan dari
piring plastik dan styrofoam gitu. Jadi produk kita lebih healthy, eco-friendly dan juga disposable plate. Kemudian untuk menjaga customer relationship, kita juga sering mengadakan giveaway, print education semacamnya. Eh, ini channel kita untuk promosinya melalui sosial media, e-commerce, sama influencer juga. Jadi di awal-awal kemarin kita ngenalin produk. Alhamdulillah kita nih sebenarnya mulai itu di Januari 2020. Produk kita sempat sempat viral waktu itu, sempat trending juga di Twitter gitu ya. Itu sebenarnya dari beberapa orang, YouTuber sama selebgram juga yang bantu post mengenalin produk kita gitu, Pak. Jadi di Januari, Februari, Maret 2020 sebenarnya kita kewalahan. Berapapun yang kita produksi itu habis gitu, habis. Dan bahkan banyak orderan yang nggak bisa kita cover gitu, yang uh, karena saya pribadi, ini pengalaman pribadi ya, saya tuh baru menggunakan Tokopedia, menggunakan Shopee. Jadi waktu itu masih belum terlalu paham untuk setting uh, durasinya gitu. Ketika mereka order berapa lama waktu tunggunya begitu. Sehingga waktu itu kita cuma buat produk ready aja sehingga banyak tercancel otomatis gitu. Nah, tapi sayangnya sama-sama kita ingat di bulan April itu pandemi COVID ya. Nah, di situ sebenarnya turunnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai mulai ada lagi sih gitu. Jadi untuk pendapatannya kita dari penjualan piring, penghasilannya dari penjualan piring dan juga dari pelatihan-pelatihan sih. Kita sering diundang untuk memberikan pelatihan juga. Untuk biaya yang keluar itu adalah biaya investasi dan operasional. Mungkin demikian sih gambaran BMC kita. Ya, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai BMC boleh di raise hand ya, raise hand atau tulis di kolom chat. Nah, di sini udah ada pertanyaan nih, Pak. Oh ya. Dari Richard Tanuharjanto. Pak, saya mau nanya, ide awal untuk membuat pinang menjadi piring didapat dari mana ya? Maksudnya kok bisa kepikiran saat itu untuk mengubah pohon pinang menjadi piring? Ya, sebenarnya kalau kalau kembali lagi ke ceritanya, saya tuh staf laboratorium di teknologi pertanian. Jadi satu ketika saya ngelihat ada mahasiswa yang bantu dosennya melakukan penelitian itu, membantu Pak Sarial sama Bu Ernisa tadi itu membuat piring ini. Saya sebenarnya lulusan kimia di Unja juga. Dan skripsi saya tuh agak rumit ya. Jadi saya ngambil penelitian itu kimia organik, saya nyelesain waktu itu lebih dari 1 semester gitu untuk nyelesain penelitian gitu. Nah, tiba-tiba ketika saya kerja, alhamdulillah keterima kerja di Unja juga di labor teknologi pertanian, saya ngeliat ini mahasiswa kok skripsi kamu cuma buat ginian, saya bilang. Awalnya sih saya ledek sebenarnya. Tapi ternyata detik itu juga saya mikir, loh, ini kan bisa kita jual, saya bilang. Ini bisa kita jual dan untuk pengganti piring plastik, saya bilang. Dan mahasiswa itu juga 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 setuju. Dan akhirnya kita diskusi sama Pak Syarial sama Bu Yanisa, dan akhirnya mereka juga ternyata punya pikiran yang sama. Akhirnya dari situ sebenarnya kita mulai mulai kenalin. Di waktu itu ada di satu pameran di Jambi, kita coba bawa produk itu, tapi waktu itu kita belum jual, kita cuma ngenalin aja. Dan alhamdulillah respon semua orang yang datang ke stand kita tuh sangat bagus sekali. Mereka minta produksi aja yang banyak, kita kita pengen beli gitu. Sebenarnya dari riset itu sih, mulainya kalau di Piring Jambi dari riset dosen sebenarnya, bukan saya pribadi. Wah, gitu ya. Jadi skripsi Iya, bisa berubah jadi bisnis iya, nih. iya, betul. Keren, keren. Semoga menjawab ya, Mas Richard. Terus kemudian ada dari Yoslin Rosa Agustina, bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan ide ramah lingkungan dan apa saja kendala dalam merealisasikan ide? Oke. Kalau kendala sebenarnya banyak. Sebenarnya ada banyak kendala. Mulai dari ya buat produk-produk ini itu susah-susah gampang karena kita memang bahan bakunya dari alam, kita memang menghindari penggunaan bahan-bahan pengawet begitu, sehingga seringkali kalau kita nggak pandai milih bahan bakunya, kemudian juga untuk penyimpanannya, kemudian penyimpanan produk setelah dibuat itu ada banyak banyak ini sih, banyak hal yang bisa menyebabkan produk itu sendiri sebenarnya rusak. Dari bahan bakunya aja misalnya, kita harus ambil bahan baku yang benar-benar kering gitu dari petani pinangnya. Kalau seandainya dia kondisi basah aja itu dia bisa jamuran gitu. Itu ada salah satu kendala. Kemudian juga setelah kita kita bersihkan, kemudian kita menjadi piring, dan itu pun kita harus
sebenarnya agak kontradiktif. Kita cerita kalau kita membuat produk ramah lingkungan, tapi mohon maaf di sini kita masih mengemasnya itu masih menggunakan plastik. Karena memang sejauh ini memang masih plastik yang memang bisa menahan uap air gitu. Jadi sehingga piring di dalamnya itu tetap terjaga tetap kering begitu. Kemudian juga di sisi untuk penjualannya sendiri, produk kita alhamdulillah untuk di Jambi sendiri itu nggak laku. Karena memang iya, ya karena agak sulit untuk mengedukasi begitu. Apalagi memang di Jambi sendiri sebenarnya permasalahan sampah itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak ya karena memang masih kota kecil juga dan memang masih bisa dikelola dengan baik. Gitu. Jadi kalau di Jambi sendiri agak sulit kita menjual. Alhamdulillah produk kita memang bisa laku di Pulau Jawa dan Bali. Ya. Menarik, menarik. Kalau boleh tahu itu proses trial and error untuk membuat produknya berapa lama ya, Pak? Oh, kalau dari riset dosennya sebenarnya ya karena dosen ini risetnya juga ada banyak kali ya. Jadi memang butuh waktu yang lama. Jadi sebenarnya risetnya itu dari 2017 sebenarnya. Dan final produk itu kita ikutkan ke pameran itu di 2019. Iya, karena memang butuh waktu juga untuk merancang mesinnya. Sebenarnya mesin produksi yang sekarang kita pakai itu adalah generasi ketiga. Nah, tadinya kita itu pakai untuk sumber panasnya sendiri kita pakai dari listrik juga, kita pakai elemen pemanas, tapi ternyata uh, ketika memang kita membuat produk piring pengganti piring plastik ini kita menggunakan listrik ada banyak kendala ternyata dari di Jambi itu sering mati lampu sehingga dia nggak bisa produksi itu satu. Yang kedua biaya produksinya juga sendiri itu tinggi gitu. Jadi uh, produknya jadinya harganya jadi mahal kan sehingga kalau dibandingkan dengan piring plastik dengan cuma Rp500 kayaknya satu satu piece itu udah dapat gitu. Jadi akhirnya kita coba ubah lagi dan sekarang kita untuk sumber panas ya kita pakai kompor gas dan ternyata itu jauh lebih lebih hemat. 2 tahun, teman-teman. Iya, ya 2 tahun. Wah, tapi memang kalau untuk trial and error, Ya itu sebenarnya kendalanya sebenarnya di mesinnya juga karena kan butuh waktu untuk ngerancangnya gitu. Situnya sih. semoga menjawab Kak Yuslin. Selanjutnya, ada banyak nih, Pak. Ya, boleh Bagaimana silakan. menganalisa peluang bisnis lestari dengan peluang pasar yang ada? Metode apa yang paling tepat, Pak, untuk mengukurnya? Waduh, kalau bicara itu ya, sebenarnya saya sendiri jujur aja sebenarnya di bisnis ini saya masih sangat baru sekali. Saya tuh nggak ada punya pengalaman sama sekali. Makanya tadi saya cerita di 2020 itu Januari kemarin itu orang kalau jualan laku barangnya gitu orang senang ya. Kalau saya nggak, saya stres karena memang banyak yang nggak bisa kita handle gitu. Itu masalahnya. Kalau kalau ngelihat peluang sendiri sebenarnya ya karena sering kali kita lihat berita banjir, kemudian pencemaran lingkungan di mana-mana. Kalau tiap kali ngelihat berita itu pasti ada gitu. Dan ternyata di Jambi sendiri tuh ada peluang besar, ada banyak bahan baku yang memang belum termanfaatkan gitu. Ada banyak banyak sekali sebenarnya untuk di Jambi. Ada kelapa juga, itu batok kelapa, sabut kelapa, ada banyak sebenarnya. Itu yang kita coba manfaatkan gitu. Jadi sebenarnya harapan kita memang di sisi lain juga sebenarnya petani pinang kan tadi saya cerita kalau selama ini tuh cuma jual buahnya saja. Nah, buah pinang ini sendiri sebenarnya harganya tuh juga nggak stabil. Kadang ya mahal, kadang juga bahkan sangat murah sekali sehingga memang untuk ngupasnya aja tuh jadi petani pinang tuh malas gitu. Jadi nggak bakalan hilang capeknya gitu dengan sekian banyak dikupas juga harganya murah gitu. Jadi sebenarnya kita coba membantu dari sisi perekonomian petani pinangnya juga sebenarnya. Jadi dengan memang bisa diterimanya produk ini nantinya begitu jadi petani pinang dapat penghasilan tambahan dari selain menjual buahnya saja. Semoga Menarik. menjawab ya. Semoga menjawab. Ini berdasarkan pengalaman Pak Rudi sendiri gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Bagita Tara Asfari. Mhm. Untuk bisnis ini bagaimana cara awal Bapak untuk customer acquisition? Melihat banyaknya kompetitor di bidang yang sama. Kemudian Eh, ini dulu ya, ya, Pak. ya, ya. Sorry Pak, maaf pertanyaannya tadi apa? Bagaimana cara awal Bapak untuk customer acquisition gitu ya? Mhm, mhm, mhm. Karena banyaknya kompetitor di bidang yang sama.
Oke. Kalau kompetitor sebenarnya kalau untuk produk yang sama di Indonesia tuh nggak banyak. Saya sebut aja ada brandnya itu di Bali itu ada Patika Bali, kemudian ada pelepah juga gitu. Sebenarnya nggak banyak dan saya lihat juga mereka ada kendala di bahan bakunya gitu. Seperti misalnya Patika Bali itu di Bali itu nggak terlalu banyak pohon pinang. Dan juga yang brand pelepah ini sendiri bahan baku mereka ambilnya juga dari Jambi sehingga untuk biaya produksi mereka juga sebenarnya lebih besar dari kita. Itu mungkin mungkin maksudnya kompetitornya piring plastiknya kali ya. Tadi sempat terputus. Udah. Oh ya, Siap. oke. Sebenarnya kalau untuk customer sendiri itu kita coba ini saya tadi cerita kalau kita pernah bawa produk ini ke pameran gitu. Sebenarnya kita juga nggak langsung ujuk-ujuk produksi banyak dan jual kan. Kita um, bawa ke pameran, kita lihat respon dari pengunjung stand kita dan semua hampir 100% gitu kita buat kuesioner. Jadi coba kita tanggapan produk yang kita bawa waktu itu. Dan semuanya itu komentar semua positif gitu. Semua bilang produksi segera kami mau beli. Walaupun sekarang di produk kita nggak laku. Yang pasti kita dari situ kita ngeliat oh, produksi ini memang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sampah plastik dan styrofoam sebenarnya permasalahan ini. Oke. Nah, ini ada lanjutannya, Pak. Kemudian Ya, untuk modal investasi awal, yang sudah sedikit terjawab ya tadi ya, lumayan. Oh gini, dari proyek. alhamdulillah saya sendiri sebenarnya juga kaget tadi saya cerita kalau saya baru memulai bisnis ini begitu. Kalau untuk modal awal ini karena memang dosen Karis dan mereka sudah buat buat mesinnya duluan gitu itu yang kita pakai di awal dan ketika memang kita berhasil waktu itu menjual produk ini sempat di 3 bulan pertama itu lumayan banyak laku terjual begitu. Nah dari situ kita coba ikut beberapa kompetisi. Salah satunya itu dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka adakan kompetisi PPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi dan mereka ternyata menyediakan bantuan dana hibah yang juga cukup lumayan gitu dan alhamdulillah kita kita dapat itu gitu itu sebenarnya yang juga cukup membantu cukup membantu waktu itu kita dapat 250 dan itu sangat membantu sekali untuk kita menambah mesinnya gitu mesinnya. Oke. Berarti kalau itu khusus untuk yang berbasis teknologi gitu ya, Pak ya? Ah ya ya. Mm. Oke. Harus ada bau-bau teknologinya untuk ikut lomba di situ. Oke, mungkin informasi untuk teman-teman gitu ya. Eh, Tadi program BRIN itu hanya untuk yang berbasis teknologi. Nah, mungkin teman-teman bisa cari lebih lanjut gitu di Google untuk tahu lebih lengkapnya gitu ya, Pak. Ya. Oh, Oke. sama satu lagi waktu itu kita juga kita waktu itu saya termasuk rajin ini ya buka-buka Instagram kemudian juga seringkali lewat ada apa, iklan-iklan terkait tentang beberapa kompetisi apalagi untuk produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Salah satunya itu waktu itu dari Instellar dia juga mengadakan semacam Hmm. kompetisi juga dan alhamdulillah kita sebenarnya barengan produk kita dengan brand pelepah itu. Nah mungkin nanti teman-teman bisa cari juga pelepah nama brandnya kita di kegiatan yang sama kita 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 juga lolos itu sampai 10 besar dan juga cukup lumayan sih dikasih ada pendanaan juga di situ dana hibah juga dari mereka dan itu kita pakai untuk membuat ini mengurus sertifikat HACCP-nya jadi sehingga kalau seandainya memang produk kita akan bisa laku terjual ke luar begitu uh, dan itu sebenarnya sangat dibutuhkan gitu dari buyer itu biasanya minta minta persyaratan itu sertifikat HACCP itu biasa. Oke. Mungkin dari menyambung sedikit gitu ya, Pak, Ya. untuk mencari program-program tersebut, biasanya nih ngulik-ngulik di mana nih, Pak? Mungkin dari tips teman-teman. Gimana ya? Sebenarnya kalau sudah memulai bisnis, sebenarnya kita pasti akan mulai banyak ketemu sama orang-orang yang juga merintis bisnis yang sama sih. Kalau saya itu dari situ sebenarnya. Ketika memang sudah mulai kenal sama-sama pebisnis itu biasanya informasi ada aja sebenarnya dari situ. Apalagi sudah mulai masuk grup WhatsApp-nya, dari situ biasanya informasi kalau ada kompetisi itu pasti pasti mereka akan share.
Oke. Kemudian juga dari sisi pemerintah juga, karena memang produk kita kan produk ramah lingkungan dan kita juga di satu sisi juga mencoba membantu perekonomian dari petani pinang itu sendiri dan alhamdulillah dari Disperindak Provinsi Jambi itu juga mereka sangat support sekali. Bahkan yang waktu ikut pameran di Trade Expo ya kita semua difasilitasi mulai dari transportasi, penginapan, gitu. Itu mereka-mereka semua. Oke, baik. Nah, jadi mungkin salah satu tipsnya itu adalah menebar jaring ya, Pak, ya, di Ya, sosial. memang ya, jejaring benar, Nah, benar. makanya kita memang tugas di sini juga berkelompok gitu ya, supaya teman-teman bisa saling kenal satu sama lain dan barangkali bisa dapat partner nih, partner bisnis di sini. Kan siapa tahu ya. Saya Dan sendiri sebenarnya Mbak gini ya, karena memang itu tadi saya cerita lagi kalau nggak masih pengalaman baru juga. Saya tuh nggak ada sebelumnya memang belum pernah ada bisnis sama sekali gitu. Ketika memang coba terjun di sini, saya sendiri sebenarnya kaget gitu sampai akhirnya saya bisa ketemu Pak Sandiaga beberapa kali gitu kan. Kemudian juga ikut beberapa pameran-pamerannya cukup besar juga. Salah satunya itu pasar WhatsApp yang waktu itu saya ketemu Dewi juga di situ gitu. Dan semua difasilitasi gitu. Jadi kita dapat kesempatan yang sangat baik sekali untuk mempromosikan produk kita. Gitu. Dan dari situ kan kita saling kenal lagi kan sama semua pebisnis yang ada di situ. Dari situ kita pasti udah saling simpan kontak dan itu biasanya kalau ada info-info terkait ada event, pameran, kemudian juga ada kompetisi apapun itu biasanya apa pasti akan saling saling sharing sih. oke. Ya mungkin bisa kita pause dulu mungkin ya Pak ya, untuk yang di chat karena ada yang raise hand gitu. Kita Oke. bisa silakan Kak Steven. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik Pak, usaha Bapak dan beserta penjelasannya. Mungkin saya hanya ada dua pertanyaan saja. Hmm. Pertama tadi kan ada INGO Pak ya. Ya. Saya ingin bagaimana pendekatannya Pak. Apalagi kan sebagian INGO di Indonesia ini kan tujuannya adalah sosial dan politik seperti itu. Lalu kedua, eh ini berhubungan dengan tugas akhir kami juga Pak di mata kuliah ini dan eh, jika menang kan akan dikasih 2 juta ya seperti itu. Nah, Hmm. mungkin pertanyaan saya adalah eh apa ya, keuangan di usaha Bapak itu lebih banyak itu dikeluarkan untuk sumber daya manusia, teknologi atau bahan baku Pak. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini tadi bagaimana cara ini ya untuk lebih ke menjalin hubungannya baik gitu ya sama Green NGO gitu ya. Sebenarnya ini dimulai dari tadi saya cerita kalau produk kita itu sempat sempat viral juga, sempat ada beberapa YouTuber, selebgram itu yang posting. Jadi banyak yang ngelihat gitu karena memang produk kita ramah lingkungan dan mereka yang datang gitu. Dan salah satunya seperti seperti dari Mong Abai juga. Jadi sebenarnya mereka yang datang ke kita gitu. Karena uh, ngelihat dari ini sih dari nilai dari produk kita gitu dan ketika memang mereka yang sudah datang ke kita silaturahmi dengan baik dan ya kita pasti akan menjaga komunikasi itu dengan baik. Kemudian juga untuk dari sisi pengeluaran itu sebenarnya lebih banyaknya di biaya produksi sebenarnya. Karena memang produk kita ini memang masih semi otomatis lah, jadi saya dikatakan gitu. Masih lebih banyak manualnya lah, semua prosesnya itu masih manual gitu. Mulai dari cutting pelepahnya, kemudian pencuciannya, kemudian penjemuran dan pengepresan ini semua semua masih masih menggunakan tenaga manusia, belum ada yang otomatis. Jadi lebih banyak pengeluarannya itu di upah sebenarnya, di upah ininya karyawannya sebenarnya. Kalau untuk bahan baku sendiri kita dari petani pinang itu kita per lembarnya Rp600 sebenarnya, cuma di harga Rp600. Itu mereka gampang aja ngumpulnya karena memang di sekitar rumah mereka itu semuanya kebun pinang. Jadi dalam gambarannya dalam waktu 1 minggu aja itu kita bisa dapat 2.000 lembar pelepah gitu. Gitu. Jadi kalau untuk pengeluarannya lebih banyak di uh,
biaya produksi, biaya operasional. Ya, Terima kasih, ya, Pak. sama-sama, Steven. Oke, terima kasih Kak Steven. Mungkin kita lanjut ke Kak Nisa nih. Ada yang raising juga, Pak. Boleh di-unmute. Kak Nisa Arifiani. Oke. Oke, Pak. Izin nggak buka video boleh? Ya, boleh Iya, nggak apa-apa. silakan. Begini Kak, mau tanya untuk awal bisnis sendiri ini kan jadi apa ya, dilihatnya itu bukan dari spesifik kan kalau ada usaha itu kita lihat dulu prospeknya gitu ya. Prospeknya apakah bisa lagi tren, lagi diminati masyarakat kan biasanya seperti itu dulu ya kalau kamu bisnis. Nah, kalau bisnis ini sendiri kan ini mah dari kecintaan alam ya. Untuk Ya, memulai sendiri, apakah ada uji nilai bisnis dulu sebelum dilaunchingkan atau memang oh ini baik nih untuk alam dan bisa dibisniskan cukup itu saja langsung launching gitu? Atau ada apa ya, ada perhitungan lain sebelum dilaunchingkan sebuah bisnis ini? ya. Terima kasih. Oke. Sebenarnya produk ini tuh kenapa kita berani jual gitu sebenarnya. Karena di Jambi sendiri semua penggunaan plastik itu kan sudah mulai dikurangi gitu. Bukan cuma di Jambi, di hampir seluruh Indonesia. Contoh kecilnya aja kayak kita kalau kita belanja ke mall swalayan itu kita bahkan disuruh bawa kantong plastik sendiri gitu. Kemudian juga maaf saya lupa ada peraturannya dari pemerintah juga, saya lupa pastinya di tahun berapa, itu di 2030 entah berapa, itu nanti semua penggunaan wadah plastik sekali pakai itu semua akan dilarang. Sehingga saya melihat, oh ini peluang sebenarnya. Ini peluang dan kita punya bahan bakunya, em, dan kita bisa ngerti proses pembuatannya dan produk yang kita buat juga cukup bagus gitu hasil dari riset ini, dan situ kita berani masarin juga sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang memang pembeli kita tuh nggak banyak, nggak yang dalam jumlah orang ratusan. Misal apalagi kalau sekarang kan orang biasa bisnis di apa, jualan di Shopee itu kan yang nonton sampai sekian ratus sampai beribu-ribu itu, kemudian pembelinya tuh banyak. Kita nggak, kita memang yang kita incar ini sebenarnya memang seperti ini misalnya resto yang memang mengusung konsep ramah lingkungan juga gitu. Kita target kita lebih lebih ke sana sebenarnya. Itu yang kita identifikasi, kita cari. Ada yang ketika memang mereka sudah oke dengan produk kita, sudah menggunakan produk kita, itu biasanya sih nggak lepas gitu. Kita jaga hubungan baik dengan mereka. Jadi sebenarnya kita nggak perlu banyak, karena kok kapasitas produksi kita sebenarnya juga masih kecil kan. Salah satu contoh aja sekarang kita sedang rutin untuk ngirim produk ini ke Japan Pack Indonesia, itu ada di Jakarta. Mereka juga menjual produk-produk wadah wadah kemasan ya ramah lingkungan gitu. Jadi untuk eh, wadah dari pelepah pinang itu mereka akan ambil dari kita. Dari kita sebenarnya kita nggak masalah, bukan brand kita itu yang mereka pakai, yang mereka jual. Mereka menggunakan brand mereka karena memang di produk kita itu polos saja white label. Jadi kita nggak kasih, kecuali memang yang order di apa ya di Tokopedia itu pasti ini dari brand kita. Tapi kalau yang order via WhatsApp by email juga yang quality juga cukup besar. Kita baru aja sebenarnya ngirim ke mereka tuh 5.000 piece di akhir di akhir bulan lalu gitu. Dan sekarang juga mereka juga lagi minta penawaran harga lagi, ada beberapa produk itu sebenarnya kita sedang siapkan gitu. Jadi sebenarnya kalau produk seperti yang kami buat ini kita nggak harus kita yang eh, sistemnya nggak ke B2C ya. Kita nggak langsung ke customer, tapi kita coba B2B gitu. Jadi kalau memang ada yang memang bisa kita pegang dan mereka memang suka dengan produk kita, ya insya Allah uh, bisnis kita akan tetap berjalan. Nah, siap Kak, Demikian, makasih. ya sama-sama. Oke, jadi maaf ditambah lagi nggak apa-apa? Boleh, boleh. Boleh. Jadi uji nilai bisnisnya itu dari produk sendiri dulu ya, jadi nggak langsung bing gitu, jadi pemasaran dari orang ke orang dulu gitu. Jadi nggak langsung produksi, harus punya biaya sekian untuk mengcover produksi, untuk biaya
karyawan, misalnya atau sumber daya. Jadi nggak ke sana dulu, tapi bagaimana memperkenalkan produk ini dulu gitu ya Kak ya. Ya benar. Jadi memang di awal-awal saya CEO-nya, everything official. Jadi semuanya itu mulai dari bahkan saya sendiri di awal itu tadi di awal slide itu saya yang ikut juga ke kebun pinangnya di awal itu kita memang pelepah pinang ini di perkebunan itu cuma limbah aja. Jadi kita datang ke sana ke perkebunan, kita minta aja sama warga itu izin kami ambil pelepah pinangnya itu mereka akan izinkan karena di perkebunan mereka itu juga cuma limbah ya. Jadi kita nggak ngeluarin uh, modalnya cuma untuk modal transport aja itu di awal itu ya itu yang saya lakukan kita kumpulin dan kita coba buat dulu di awal saya yang nyuci pelepahnya, saya yang motong, kemudian juga eh, saya nyetaknya juga gitu. Itu di awal itu yang kita lakukan dan memang ketika memang sudah ada banyak peminatnya dan kita memang harus produksi dalam jumlah yang agak cukup besar gitu. Di situ kita baru meng-hire beberapa teman untuk membantu kita di bagian produksinya gitu. Dan ya, tentu saja kita harus hitung dulu uh, berapa perkiraan biaya operasionalnya dan di harga produk kita harusnya di berapa. Siap Kak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama, Vanessa. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak Nisa. Kita masih ada waktu kok teman-teman. Ini masih banyak yang Boleh, boleh, silakan, silakan. Jarang-jarang juga ada kesempatan untuk diskusi seperti ini. dari. Oke, selanjutnya kita balik ke chat ya, Pak. Ada Ya, Kak Sabil Mutakin, izin bertanya. Oke, contoh analisis SWOT dalam produk seperti yang ditayangkan tadi itu mencakup apa saja ya? Keren, sampai berhasil seperti itu. Terima kasih. analisis SWOT-nya ya. Aduh, saya kalau secara ini sebenarnya saya sangat lama sekali. Pasti untuk dari segi kekuatannya itu tadi. Saya bilang kalau memang kita tuh dekat dengan sumber bahan baku. Itu salah satu kekuatan kita. Kemudian juga kita mesin produksinya kita buat sendiri. Gitu. Mesin produksinya buat sendiri. Kalau untuk dari segi kelemahannya sebenarnya karena itu tadi saya juga udah cerita kalau produk kita ini tuh kita menghindari penggunaan pengawet, bahan kimia segala macam. Jadi sebenarnya masalah kita tuh ketika cuma di musim hujan aja. Ketika di musim hujan kita agak sedikit kesulitan di bahan baku. Jadi sering kali um, memang kan kapasitas produksi itu masih kecil. Tadi saya juga cerita kalau kita bisnisnya itu B2B gitu ya. Jadi ketika memang yang ada minta itu mereka langsung banyak. Dan ketika memang dalam musim hujan itu bahan bakunya sendiri kita agak sulitan untuk dapat yang kualitas bagus. Kemudian juga untuk proses produksinya sendiri untuk pengeringnya kita masih mengandalkan cahaya matahari juga kita jemur. Nah, ketika memang musim hujan kan itu problem. Dari situ sih sebenarnya kelemahannya. Di sisi lain juga untuk mengedukasi masyarakat tadi saya seperti saya bilang di Jambi sendiri itu produk kita nyaris nggak laku karena untuk mengajarkan ayo kita pakai ini itu tuh agak-agak sulit. Mohon maaf kalau untuk dari segi secara teorinya saya agak kurang ini sih kurang menguasai juga. Hmm. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin tuh sekilas mengenai SWOT analisisnya ya, Mas Ya, Sabil. ya. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya ada dari Mas Afikul Adin. Cukup menarik. Saya penasaran bagaimana cara mengatasi. Nah, mungkin melanjutkan jawaban Ya. yang tadi ya, mengatasi persepsi masyarakat bahwa produk ramah lingkungan ini seperti piring daun pinang mungkin lebih mahal atau tidak praktis. Bagaimana cara mengatasinya mungkin dari Pak Rudi? Oh ya, kita setiap kali pameran kita jelasin gini. Kalau piring plastik dan styrofoam, kita mengedukasi semua ini sih. Semua misalnya ketika di pameran semua yang datang stand kita itu kita edukasi dengan cara ini. Oh, kebetulan saya juga lulusan kimia, jadi saya tahu ada beberapa bahan kimia itu memang sangat berbahaya sekali. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan sedikit bahwa um, di plastik dan styrofoam itu ketika memang makanan panas itu yang ditaruh di situ dia mereka kontak dengan makanan panas ada sebagian senyawa stiren dari wadah itu yang migrasi ke makanan dan ketika memang kita konsumsi terus menerus dalam jangka panjang itu sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita itu bisa menjadi pemicu kanker sebenarnya gitu kemudian juga di sisi lain piring plastik dan styrofoam itu mereka cuman sekali pakai uh,
Dan piring kita itu bisa dipakai berulang kali. Hanya saja memang agak sedikit repot karena memang setelah dicuci dia harus dikeringkan lagi. Berbeda dengan piring plastik dan styrofoam itu sekali pakai itu pasti langsung buang dan limbahnya pasti udah ganggu gitu. Nah, produk kita juga jelasin kalau dibuang pun dalam waktu 1 atau 2 bulan dia sudah nyatu lagi dengan tanah. Jadi dengan menggunakan produk kita ada banyak keuntungan yang didapat. Yang satu pastinya lebih sehat karena tidak menggunakan bahan kimia begitu. Kemudian yang kedua juga sama aja sebenarnya harganya dengan piring plastik. Piring plastik harga 500 itu cuma sekali pakai, dan piring kita di harga 2.000 3.000 itu bisa sampai 10 kali pakai dengan perawatan yang baik begitu. Kemudian juga di sisi lain juga piring plastik itu umumnya mereka warnanya cuma satu putih polos saja. Nah, piring kita tuh ada motif-motif cantiknya gitu. Itu jadi daya tarik sendiri sebenarnya. Oke. Ya, ada pertanyaan lanjutan nih, Pak. Bagaimana cara menjaga keberlanjutan produksi piring ini gitu agar tetap kompetitif dan Hmm, bersaing dengan produk plastik ya? Tentunya tadi ya. sempat terjawab juga kalau misalnya Pak Rudi juga mengedukasi gitu ya, mengedukasi Ya. masyarakat. Mungkin ada apa mungkin Pak pendekatan lain gitu, mungkin yang pernah dicoba. Em, apa ya kita ya pasti ketika memang sudah bekerja sama dengan instansi dan apapun itu kita pasti akan menjaga hubungan baik dengan mereka. Itu salah satu cara yang kita terapkan untuk tetap terhubung dengan mereka. Dan jadi ketika memang ada kesempatan-kesempatan baik untuk mempromosikan produk kita gitu gitu, jadi kita nggak ketinggalan gitu. Kita pasti ya akan selalu dilibatkan. Dan itu ketika memang itu tadi contohnya seperti saya bilang dari Disperinda kita menjaga komunikasi yang baik dengan mereka, dan dari sekian banyak UMKM yang ada di Jambi, dan sebenarnya saya sendiri tuh nggak yang sebegitu kerasnya gitu pendekatan ke mereka eh, untuk ikut trade expo waktu itu. Dan ternyata mereka mereka sendiri aja yang memang oke. Karena memang mungkin karena memang melihat ininya ya, nilai dari produk kita kali ya, dan memang komunikasi yang baik juga sama mereka, dan kita diajak event sebesar itu, dan alhamdulillah kita punya cukup banyak daftar calon buyer dari bukan cuma dari Indonesia aja, ada dari ya dari banyak negara, dari Malaysia, Singapura, dan sekitarnya lah. Itu yang datang ke event itu, dan sebenarnya mereka semua nunggu kita mengirimkan penawaran ke mereka. Cuman itu tadi ya saya cerita juga kapasitas kita tuh masih kecil untuk sebenarnya tadi saya bilang kalau biaya besar itu di produksi ya, di biaya operasional. Tapi sebenarnya di sisi lain juga untuk mesinnya sendiri sebenarnya untuk membuat mesinnya itu cukup mahal juga. Untuk biaya investasinya ya, biaya investasinya cukup cukup mahal juga. Bisa di atas 10 jutaan untuk satu mesinnya. Ya, masih mute, maaf, Mbak. Ya, semoga menjawab. Oke, selanjutnya ini ada dari Kiken Berinda. Apakah jika kita ingin memulai bisnis, contohnya kerajinan dari bahan alami, mungkin seperti Ya. Rudi gitu ya, kita harus memiliki skill yang berkaitan seperti harus lulusan pertanian atau sebagainya gitu. Oh, Apakah kalau saya sih enggak. Kalau saya enggak. Menurut saya enggak. Sebenarnya ini kan produk yang kami jual termasuk produk kerajinan juga ya, produk kria sih. Kalau kalau di ini kita masuk kategori itu produk kria. Saya sebenarnya juga enggak punya jiwa seni gitu. Jadi saya lulusan kimia, kuliah lanjut di sistem informasi gitu. Kemudian saya bekerjanya di laboratorium dan tiba-tiba buat produk seperti ini. Enggak sebenarnya. Asal mau aja sebenarnya, asal mau aja. Memang kita bisa baca peluang dulu ya dalam hal produk ini apakah bisa diterima, kemudian kalau untuk kita produksi kira-kira kendalanya apa aja, apakah cukup berat atau memang semua bisa bisa kita atasi gitu. Kalau memang dirasa ini semua bisa bisa kita akali, bisa kita atasi, ya coba aja setuju, setuju. ya. Ya, mungkin Kak Kiken ini eh, dari jurusan lain mungkin ya, Pak. Jadi mungkin ada rasa ini
sempat curhat nih, saya kalau kita ada concern di suatu masalah tapi tidak punya ilmunya, jadi merasa takut untuk bertindak gitu. Oh, enggak. Kalau menurut saya sih pengalaman itu adalah bukti yang baik sih. Jadi nggak ada salahnya kita coba dulu aja. Karena kalau memang sudah terjun ke situ, dari situ nanti kita baru lihat celahnya. Kadang ketika kita menguasai banyak banyak teori itu belum tentu juga menjamin ketika prakteknya kita bisa 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 aman-aman aja gitu. Kita pasti juga akan menemukan kendala. Jadi ketika memang memang dirasa ada tertarik untuk melakukan sesuatu gitu dan dirasa memang memang layak untuk dicoba ya apa salahnya dicoba aja sih. Betul. Yang pertama tadi keinginan, yang kedua adalah peluangnya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Budi Purwantoni. Selamat malam. Ya. Dari presentasi ini jadi tahu ada produk ini dari Indonesia. Dari segi produk, bagaimana kualitas piring dari daya tahan makanan berkuah? Oke, pertanyaan bagus sekali. Ini biasanya banyak ditanyain sama ini juga Customer. yang datang ke stand kita ya, ya, customer. Jadi produk kita ini salah satu keunggulannya juga, jadi eh, tahan panas, tahan panas. Kalau seandainya piring plastik dan styrofoam ditaruh makanan panas, tadi saya cerita kalau sebagian senyawa kimianya, senyawa setirennya itu pindah ke makanan gitu dan ketika kita makan itu makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Jika itu dilakukan terus-menerus bisa jadi salah satu pemicu kanker. Nah, alhamdulillahnya jadi produk kita ini bisa juga untuk makanan panas. Tapi lebih cocoknya panas dan kering, bukan panas berkuah. Kalau makanan berkuah dia lebih cocoknya berkuah dingin. Seperti misalnya cuko pempek gitu. Kalau kita makan pempek pakai cuko itu dia bisa. Tapi kalau seandainya kita jadikan wadah untuk makan bakso mie ayam, bisa cuma sekali pakai aja. Karena setelah itu dia akan bentuknya tuh jadinya nggak kokoh lagi gitu. Jadi nggak simetris sebenarnya nggak simetris. Walaupun setelah itu kita bersihkan, kita keringkan, ya dia keras lagi, tapi bentuknya jadi nggak simetris lagi. Jadi agak kurang-kurang nyaman aja kalau untuk dipakai ulang. Berbeda dengan kalau kita pakai untuk wadah makanan panas, tapi kering, nggak terlalu berkuah gitu, misalnya seperti nasi goreng, mie goreng gitu. Seperti itu ditaruh di situ dia nggak berubah bentuk. Jadi bentuknya dia masih masih misalnya piring bulat dia masih akan dengan bentuk bulatnya itu sehingga kalaupun kita cuci kemudian kita setelah dicuci itu harus dikeringkan lagi dia bentuknya nggak bisa untuk makanan dingin. Kemudian juga produk kita tuh aman untuk masuk oven dan microwave juga. Saya udah pernah coba kita ada manggang bolu jadi adonan bolu itu kita masukkan dalam wadah mangkok kecil kita itu kita dan sampai matang itu dia nggak rusak nggak kebakar jadi dia di suhu 100 sampai 150-an itu masih aman untuk durasi ini ya di bawah masih kisaran 30 menitan masih aman. Keren-keren. Untuk pertanyaannya nih pas banget ya. Ya cocok. Terus ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak. Untuk mass production, apakah tidak kontradiktif dengan bahan baku pohon? Bagaimana untuk tetap green sustainable? Maksudnya gimana ya kalau dalam bahasa Indonesia mohon maaf bahasa Inggrisnya Mungkin agak kurang kayak, gini ya maksudnya apakah kita ngerusak tanaman pinangnya itu ya nah maksudnya ya. iya Ya. betul. Jadi sebenarnya kita sangat tidak sama sekali merusak tanaman pinangnya karena kita tidak mengambil pelepah yang dari pohon. Jadi kita ambil itu pelepah yang sudah jatuh. Dan statusnya tuh kalau di kebun dia sudah limbah gitu. Sebenarnya udah limbah. Jadi itu yang kita ambil dan kita malah petani pinangnya malah senang karena kita bantu bersihin kebunnya. Gitu. Jadi kita sama sekali tidak merusak tanaman pinangnya. Hmm. Jadi tanaman pinangnya tetap aman, tetap bisa Jadi yang menghasilkan buah. Iya, jadi memang yang sudah nggak nempel ya iya, teman-teman di iya, dalam. benar, benar. Sebenarnya kalau yang masih nempel itu kita ambil, kualitas produknya juga pasti nggak akan bagus sebenarnya. Karena belum kering juga ya Pak ya, masih. Iya, jadi kondisi pelepahnya itu sebenarnya karena memang belum cukup tua kali ya. Jadi kan kalau yang masih nempel itu dia masih hijau itu kan. Jadi kalaupun dipres itu pasti getahnya banyak, itu keluar itu akan menimbulkan jadi bercak. Berbeda dengan pelepah yang sudah jatuh, dia tuh sudah kering gitu. Jadi ketika kita press itu pun dia nggak ada getah dari pelepah itu lagi yang keluar gitu. Yang keluar malah aroma ya seperti aroma terapi sebenarnya. Jadi ketika memang proses pengepresannya itu karena kan memang kita pakai suhu panas ya di atas 100 derajat itu aromanya enak, enak banget.
Kalau saya Nah, suka. boleh nih teman-teman nih coba pesennya di Tokped. Saya juga mau Boleh, pesen nih boleh, habis ini. silakan, mumpung masih ready ini. Menarik. Ini ada pertanyaan lagi dari eh, Kak Richard. Tadi Bapak kan sempat Kak Richard ini sempat cek di Tokopedia katanya Oh ya, ya, untuk produk rumah jambe ini. Dia lihat di situ harga satu piringnya paling maksimal nggak nyampe 5.000. ya. Nah, kira-kira gimana caranya mengoptimalisasi harga jual yang cukup terjangkau dengan biaya produksi yang tadi Bapak bilang cukup mahal gitu ya? Ya. Gimana ya? Sebenarnya itu sudah kita hitung semua, Mas. Jadi kita hitung semua. Jadi dan alhamdulillah di harga 3.000-an itu masih bisa mengcover semua biaya produksi dan walaupun dengan untung yang nggak terlalu besar ya. Jadi memang ketika memang kita jual di Tokopedia itu biasanya ordernya nggak banyak, paling satu mesin, paling cuma beberapa piece gitu. Jadi penghasilan kita dapat ketika memang ada dari beberapa perusahaan yang order kita gitu. Seperti yang kayak kemarin juga kita sempat taruh di Ranch Market, ada di 7 store-nya dan alhamdulillah komunikasi dengan mereka juga cukup baik walaupun sistemnya konsinyasi di sana kita titik jual dan alhamdulillah tiap bulannya kita dapat laporan penjualannya juga dan ternyata cukup cukup bagus juga penjualan di situ. Dari situ sih kita dapat uh, masukan lah, kita dapat pendapatannya dari situ. Oke. Mungkin di sini ada tambahan, Pak. Belum lagi kan ditambah dengan biaya untuk pelatihan warga. Mhm. Apakah Bapak tidak merugi? Oh ya, jadi gini, kalau untuk melatih warga itu sendiri sebenarnya kita nggak rugi sama sekali, bahkan kita yang dibayar gitu. Kita yang dapat. Karena untuk ke warga itu biasanya memang bukan kita yang terjun langsung. Berbeda konteksnya kalau pengabdian tadi ya. Kalau pengabdian pada masyarakat, memang dosen kan punya punya anggaran sendiri ya untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi itu anggaran itu digunakan untuk terjun langsung ke masyarakat. Nah, tapi di beberapa kesempatan kita tadi saya cerita juga kalau kita ada kerjasama dengan Warsi itu salah satunya. Jadi itu semua biaya yang tanggung itu semua dari Warsi, mulai dari transportasi kita ke sana dan semuanya lah itu mereka mereka yang tanggung. Jadi kita nggak keluarin biaya di situ, bahkan mereka yang ngasih ke kita gitu. Jadi beberapa kali pelatihan itu sebenarnya ya itu tadi ada dari pemerintahan juga, ada dari sekolah-sekolah juga. Oke, semoga menjawab ya. Tapi Iya. kayaknya menjawab sekali. Berbeda dengan halnya kalau mereka yang datang ke workshop kali ya, memang datang ke workshop kan kita juga juga nggak ngeluarin biaya yang cukup besar gitu. Jadi paling kita cuma nyiapin beberapa bahan baku aja, kemudian juga kita cuma ajarin prosesnya dan mereka cetak. Itu memang masih bisa kita cover sih kalau mereka yang datang ke workshop kita. Oke. Nah, di sini ada yang bertanya untuk rencana. Oke, rencana proyeksi ke depannya nih 5 tahun mendatang. Apakah untuk produk rumah jambe ini bagaimana gitu? Apakah akan tetap menjanjikan atau diprediksi akan menemui banyak kendala? Kalau kendala sendiri sebenarnya kan ada cukup banyak hal yang memang tidak bisa Betul. kita duga ya. Siapa Iya. ngira dulu di 2020 itu COVID semua tuh pada nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan di Jambi aja yang kota sekecil ini tuh sepi gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, banyak sekali usaha yang tutup gitu, usaha makanan terutama gitu, banyak sekali yang ya kalau uh, masalah sih pasti selalu ada ya, tapi kalau kita selalu optimis aja sih, apalagi tadi saya patokannya tuh ada peraturan pemerintah yang katakan kalau nanti saya lupa persisnya 2030 atau berapa itu penggunaan wadah sekali pakai berbahan baku plastik dan styrofoam itu akan dilarang 100% gitu. Jadi kalau sekarang kan masih boleh kantong plastik segala macam itu masih masih diizinkan beredar itu sih. Dan itu sebenarnya jadi harapan kita juga untuk produk ini tetap diterima di masyarakat. Yes. Semoga menjawab untuk kamu Ahmad Atta. Kita masih ada sekitar 2 pertanyaan lagi. Boleh silakan.
Mungkin ini untuk inovasi sendiri, mungkin dari produk sejenis piring jambe ini kira-kira inovasinya bisa dalam hal apa ya, Pak? eh Maksudnya ini ya, produknya apa lagi gitu ya? Ya, Kayak oke lah. kalau untuk produknya sendiri sebenarnya itu tadi saya bilang kita bisa custom tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika memang ada yang mau bentuk dan ukuran yang berbeda dengan yang kita punya itu bisa kita cover, tapi bentuknya itu memang masih bisa kita buat gitu, nggak yang terlalu rumit, terlalu banyak lakuannya segala macam. Jadi yang memang masih masih bisa diproduksi lah kalau untuk jadi piring gitu. Itu sih. Kemudian juga di sisi lain sebenarnya kita coba manfaatin limbahnya sebenarnya. Ini sebenarnya peluang juga sih. Mungkin ada teman-teman yang coba kolaborasi dan kita itu sebenarnya boleh. Sebelumnya itu sudah pernah ada di Tangerang, itu nama brandnya Greeny. Greeny, mereka memproduksi papan partikel dari pelepah pinang gitu. Jadi awalnya sebenarnya dia juga buat piring, tapi kan karena terkendala bahan baku, mereka ambil bahan baku dari kita dan harganya jadi cukup tinggi dan akhirnya mereka berubah bisnisnya itu menjadi membuat papan partikel dari pelepah pinang. Jadi kita kirim ke mereka itu limbahnya. Jadi setelah buat piring itu kan ada banyak bagian ini ya yang nggak kepakai gitu. Itu sebenarnya di kita belum bisa ngolah itu. Itu jadi masih jadi limbah dan beruntungnya waktu itu Giri ini mau memanfaatkan itu di mereka. Kita kirim via kargo sampai di mereka itu mereka cacah, dikasih perekat, dikasih lem dan dipres itu jadi bentuk papan partikel yang mereka bisa buat jadi tatakan gelas, kemudian jadi tempat apa handphone juga bahkan juga dijadiin kursi dan meja tapi memang masih dalam bentuk yang kecil-kecil. Kalau dari kita sebenarnya masih fokusnya ke piring ke wadah makanan aja. Kita masih fokusnya di situ. Oke, oke mungkin ini ada yang komen nih, Pak. Enak Oh ya. sekali jika pemilik green business adalah lulusan Saintek, bukan lulusan Foshum. Oh. Sebenarnya bisa, seperti kemarin tuh ada salah satu narasumber dari Rebrix itu ya, itu pemilik green business, tapi beliau Kak Ovi itu lulusan psikologi, teman-teman. Yes. Iya, sebenarnya dari apapun tuh bisa di Jambi sendiri. Ini mungkin saya sharing juga ada beberapa teman juga. Ada jurnalis Kompas TV itu salah satunya. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah membuat tas anyaman dari tanaman resam. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, ini resam adalah jenis pakis-pakisan. Ini dia kalau dia batangnya itu cukup keras. Kalau dipecah batangnya itu di dalamnya itu ada serat serat halus gitu dan itu yang bisa diambil untuk dianyam dan dia melakukan usaha dia dan cukup cukup berhasil juga di Jambi juga cukup terkenal dan dia taruh di beberapa produknya di beberapa Gramet juga sering ikut ini juga pameran-pameran nasional juga. Kemudian ada ibu-ibu juga di Jambi. uh, Sebenarnya kalau lihat dari latar belakang ya, uh, dia tadi termasuk ibu-ibu yang juga nggak kerja ya, ibu-ibu yang santai aja di rumah, suaminya yang kerja dan penghasilan juga cukup lumayan gitu. Nah, tapi tiba-tiba suatu ketika, oh, maaf saya ceritain ini sih pengalaman orang. Suatu ketika suaminya ini sakit dan nggak bisa kerja dan akhirnya ibu ini yang tadinya nggak punya bakat apa-apa ini yang harus banting setir ambil alih tugas suaminya sebenarnya. Dia punya satu anak, sering bareng saya juga ikut pameran dan akhirnya dia buat bisnis ramah lingkungan juga dia buat tas anyaman dari daun pandan gitu. Dan di situ dia terus belajar umurnya sudah 50 tahunan dan dia sampai sekarang dia nggak ada capeknya untuk belajar ketika lagi pameran itu ke Pulau Jawa sana dia cari perajin lain dia belajar lagi belajar itu sih sebenarnya bisa bisa lulusan apapun itu nggak ngaruh sebenarnya. Memang kuncinya belajar. Tadi kan Pak Rudi juga sempat bilang kalau misalnya tahu teori itu tidak menjamin gitu ya. Ya benar benar tahu teorinya itu nggak jamin kalau nanti ketika prakteknya itu lancar aja semua nggak itu pasti akan ada kendala. Dari Betul. situ kita bisa bisa cari tahu oh dari masalah ini penyelesaiannya gimana. Kadang penyelesaian itu nggak sesuai dengan teori yang kita pelajari. Betul.
mungkin prakteknya itu pasti ada aja kendala gitu ya. Tapi malah justru di situ serunya sebenarnya. Serunya tuh di situ. Itu jadi pengalaman yang bisa bisa diceritakan ketika memang sudah berhasil kita lewati nanti. Situ skill kita, oh, kemampuan kita untuk berpikir ya, dilatihnya di situ. Ya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir gitu ya, Pak, sebelum Ya, boleh. kita tutup. Nah, tadi Pak Rudi sempat mention tentang beberapa dana dari hibah gitu ya, dari beberapa Ya, ya. program. Nah, ini ada pertanyaan mungkin untuk saat ini dari awal sampai saat ini hari ini gitu ya. Dana pengembangannya itu selain dari hibah-hibah itu mungkin apakah ada yang lain Pak dari investor atau dari pribadi gitu? Malah. Kalau dari investor, jujur aja kita memang belum berani sih sebenarnya. Kalau melihat peluang sebenarnya, apalagi kalau kita coba komunikasikan lagi dengan baik, beberapa calon buyer kita yang dari Singapura, dari Malaysia gitu. Bahkan mereka sebenarnya sudah ada beberapa yang kontak saya untuk mau datang ke Jambi gitu, mau ngelihat produknya. Tapi kalau seandainya memang kita harus terima dana dari investor dan jujur aja saya masih belum belum sampai di tahap itu dan saya masih masih belum berani. Jadi memang untuk sekarang kita memang masih pelan-pelan dulu aja. Jadi memang ketika memang uh, ada kondisi yang cukup mendesak ya itu memang masih masih dari dana pribadi. Ya, ya, ya. Mungkin karena soalnya kan dana hibah dan investor tuh berbeda gitu ya Pak. Kalau Iya hibah benar. Kalau investor kita harus ada beban tanggung jawab di situ. Iya karena situasinya kan kadang-kadang kita kita juga nggak paham. Apalagi kalau kita memang belum belum kenal baik sih sama investornya. Jadi kecuali memang sudah kenal baik kali ya. betul, betul sekali. Ada banyak hal yang harus diantisipasi kalau kalau untuk uh, berhubungan dengan investor. Betul. Oke, dari teman-teman lain, sekiranya ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada, boleh sambil diisi presensinya, tinggal diklik saja ya untuk linknya. Tuh, sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Rudi ada sedikit pesan gitu atau motivasi untuk teman-teman nih. Aduh, saya malah nggak bisa jadi motivator. Jadi pokoknya intinya gini aja, kalau memang ada hal yang dirasa itu perlu untuk dilakukan, apalagi dalam hal berbisnis gitu ya, nggak ada salahnya itu hal yang paling benar itu adalah dicoba. Coba dulu aja, karena di situ nanti kita akan tahu yang kita lakukan ini benar atau enggak. Ya kan? Kalau benar ya bagus, alhamdulillah. Kalaupun enggak, itu jadikan pelajaran kita untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Oke, jadi hashtag nih, coba dulu aja. Itu Mas Rica Ada. share lagi. Boleh, boleh. Oke, silakan. Detik-detik terakhir. Oh, oke, bentar, sebentar. Sudah? Oh Oke. iya, terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan sih ini ya Pak Kak. Ya, Cuma ingin ini aja mungkin kalau Bapak berkenan boleh nggak bagiin ini mungkin kayak semacam akun Instagram atau LinkedIn-nya gitu biar pengen ini sih gitu sih kayak oh ya, stalking gitu sih Pak mau oh ya, lihat-lihat ya. juga. Boleh. Instagram kita Rumah Jambe, E-nya 2. Ada, Oh di ya Rumah Jambe, E-nya 2. Itu aja. Oh, Tadinya kita punya website, tapi memang saya sendiri masih agak sedikit kewalahan ngelolanya rumahjambe.com, tapi sekarang udah nggak kita perpanjang lagi. Ya, jadi kita lebih aktifnya sebenarnya cuma di Instagram aja, kalau oh sharing-sharing iya. terus. Ya makasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Mas Rizal. Sebentar, Oke, mungkin saya bantu ketik di chat ya, atau sudah ada? boleh Pak, nanti mungkin saya share di grup WhatsApp juga gitu ya, grup Oh ya, kelas. iya. Iya. Oke, nanti saya share lagi. Sudah follow. Mantap. Mantap, terima kasih Mbak Kiken ya, Mbak Rinda. Terima kasih banyak. Oke. Wah, terima kasih banyak ya untuk Pak Rudi hari ini. Ya, Kami sama-sama. tentunya mendapat ilmu yang sangat banyak sekali gitu ya. Daging banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, mungkin teman-teman yang belum presensi, silakan eh, klik link yang akan saya copy lagi ini sebentar. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala, teman-teman boleh screenshot ya, screenshot untuk menjadi bukti kalau teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Lalu bisa hubungi saya di WA. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dan Pak Rudi. Semoga kedepannya Rumah Jambe bisa ekspansi gitu ya, bisa lebih besar lagi Amin, dan amin. bisa eh, membantu lingkungan kita menjadi lebih baik. Oke, kita dukung Rumah Jambe. Ya, akhir kata, eh, mohon maaf jika ada salah kata di malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya, Mas Alfa juga. Saya izin leave room Ya, ya. terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang belum presensi, bentar ya. Saya bukakan, saya tambah waktunya 5 menit. Oke, selanjutnya mungkin ada sedikit